Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video seri keempat dari membuat dasar penjualan usaha rumahan. Kita refresh ke belakang. Kita sudah membuat table, membuat VLOOKUP, menggunakan pivot. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat dashboard penjualan, dan kalau waktunya tidak atau masih cukup, kita akan sekaligus membuat slicer. Kita gabung video keempat dan kelima. Seperti biasa, kita teori sedikit. Jadi pivot chart itu untuk memvisualisasikan data dari data-data pivot kita. Gunanya untuk apa? Kita bisa meringkas, menganalisis, menjelajahi dan menyajikan data ringkasan tersebut. Jadi secara view, secara holistik kita bisa melihat sebenarnya penjualan kita seperti apa sih gitu. Data kita seperti apa sih ringkasannya gitu. Dibanding kalau kita hanya melototi tabel. Kemudian untuk apa lagi? Jadi dengan pivot chart kita bisa melihat perbandingan, pola, dan tren. Bahkan mungkin ke depan kita bisa melihat tren ke depan seperti apa. Ujung-ujungnya memang dengan pivot chart ini kita tetap ujungnya adalah value kepada bisnis kita, value kepada usaha kita. Keputusan yang tepat, kita mau menambah barang apa, kita mau menjual apa, ke siapa, itulah value yang kita harapkan dari data-data yang secara visual dapat kita sajikan. Kemudian yang kedua adalah slicer. Slicer adalah fasilitas Excel yang berfungsi untuk memfilter data secara interaktif. Jadi tetap ketika menganalisis data, kita butuh untuk menganalisis dari berbagai aspek ya, dari sisi pelanggannya, dari sisi produknya, dari sisi media penjualan, dan lain-lain. Nah, ini slicer ini akan sangat membantu kita untuk memfilter data secara interaktif. Yuk, kita praktek kembali. Kita refresh, kita sudah membuat master subproduct, master produk, master pelanggan, dan lain-lain. Kita sudah membuat data penjualan ini dalam bentuk table, silahkan ditambahkan dan selalu diupdate sesuai penjualan. Kemudian kita sudah membuat pivot seperti ini. Kalau teman-teman lupa bisa kembali ke video sebelumnya. Nah, kemudian kita akan membuat dashboard seperti ini. Ini dashboard pivot chartnya. Dan ini ada slicernya. Oke, kita coba dengan membuat worksheet baru. Namakan dashboard 2. Tentu teman-teman ingat ya dari sini mana yang mau kita visualkan. Misalkan saya ingin memvisualkan dari pivot ini penjualan, saya tinggal pivot analyze atau kemudian saya pilih pivot chart. Ini mudah sekali. Nah, datanya sudah keluar. Ini akan secara interaktif akan mengikuti datanya tuh. Teman-teman lihat kalau pivot chart ini akan sangat tergantung dengan pivotnya. Kalau kita rubah-rubah, ini datanya akan mengikuti. Setelah sampai sini, tinggal kita customize desainnya mau seperti apa. Misalkan kita dari sisi desain, ini teman-teman bisa milih ya dari template yang sudah ada. Nah, seperti ini bisa, seperti ini dan bisa. Tergantung kebutuhan. Tapi yang jelas kalau namanya grafik memang kita butuh data atau penjelasan ini terkait data apa sih. Misalkan saya ingin menambahkan di sini quick layout bisa, otomatis lebih cepat, chart title tentang apa. Kalaupun misalkan tidak didapatkan di sini, kita bisa menambahkan add chart element. Misalkan saya menambahkan chart title di atas, di tengah, misalkan saya taruh di atas, di sini misalkan data penjualan by produk. Ini penting. Jadi nanti ketika teman-teman menganalisis grafik pivot chart ini, oh ini grafik apa ya? Kadang-kadang kita bingung. Nah, ini bisa juga kita bolak-balik nih, teman-teman, kalau kita mau switch antara bulan dan medianya. Ini berubah, di sini pun berubah. Di pivotnya berubah, di grafiknya pun berubah. Kita switch kembali.
Ini nanti tergantung dari sudut pandang teman-teman mau melihat dari sisi mana ya. Oke, kalau mau change juga bisa Pak, teman-teman. Kolom, line, cuman perlu diingat hierarki, kapan kita harus pakai kolom, kapan kita harus scan line, kapan kita pie, hierarchical, dan lain-lain. Ini ada teorinya. Untuk perbandingan kita pakai kolom dan line. Untuk melihat komposisi secara utuh kita pakai pie. Itu ada ilmunya sendiri. Nanti kapan kita bisa sharing di sini. Kalau sudah, kita akan pindahkan karena di sini nanti akan mengganggu dan secara tampilan kurang bagus. Kita cut saja. Kita cut, klik. Kemudian kita pindah ke dashboard 2. Kita klik misalkan di sini. Kita paste. Kita bisa customize di sini ukurannya. Seperti ini misalkan. Nah, kemudian kita biasanya untuk dashboard itu kita tidak perlu pakai grid lines ya. Kita uncheck saja seperti ini. Misalnya kita mau menambahkan tulisan di sini, kita tambahkan dashboard penjualan toko suka-suka. Tinggal kita perbesar, misalkan kita bold atau silakan teman-teman berimprovisasi ya. Nah, seperti ini Pak, teman-teman, kita lihat sudah satu grafik. Kita coba lagi. Kita ingin dashboard penjualan berdasarkan medianya ya, langsung atau reseller. Kita klik di tempat pivotnya, kemudian kita masuk ke pivot table analyze di atas, kemudian kita klik pivot chart. Nah, ini langsung jadi seperti ini. Seperti biasa, kita desain, kemudian kita add chart elements, misalkan chart title, above chart, kita kasih penjelasan di sini, penjualan by misalkan metode, misalkan gini. Kemudian tetap sama, kita home, kita cut kembali, kita pindahkan ke dashboard kita taruh di sini misalkan, kita paste, kita tinggal percantik, kita rapikan misalkan ini. Nanti desain bisa mengikuti ya. Kemudian apalagi misalnya kita ingin masih menambah penjualan, metode sudah, kita berdasarkan pembeli, tetap sama, kita klik di pivotnya, klik analyze, pivot chart. Tapi kalau teman-teman ingin secara keseluruhan sampai dengan datanya tidak perlu Januari, Februari, Maret, tinggal diedit kembali, klik di field list untuk menampilkan list fieldnya. Misalkan teman-teman ingin, saya nggak mau data Januari, Februari, Maret, tapi saya ingin keseluruhan gitu. Berarti yang bulannya kita take out saja, kita uncheck. Nah, akan seperti ini. Ini untuk apa? Mungkin teman-teman nanti ingin lihat komposisi ya, komposisi sampai dengan. Lalu kita ingin pivot chartnya, klik di sini, akan keluar seperti ini. Nah, untuk komparasi antar variabel kita bisa pakai pie. Kita ke design, change type, kemudian kita pilih pie. Nah, di sini yang kelihatan komposisinya. Ternyata di dalam cluster rumah saya itu lebih banyak yang membeli di Januari sampai Februari. Untuk filter nanti kita bisa menggunakan slicer. Misalkan kita mau, oh ini kurang informatif nih, saya nggak bisa melihat nilainya, tinggal kita pilih di sini. Misalkan saya pakai yang persentase di sini. Nah, seperti ini. Atau
Saya quick layout, saya butuh ini gitu. Bisa juga. Kemudian saya akan tambahkan chart title, komposisi pembeli misalkan. Saya tinggal kembali di cut, ada iklan masuk, di cut, kemudian ke dashboard, kemudian tinggal di paste. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal kita percantik saja, misalkan seperti ini. Udah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke slicer. Nah, slicer ini fungsinya kita untuk memfilter ya. Dan caranya pun mudah sekali. Di sini pun sudah dijelaskan ada slicer, ada timeline. Slicer untuk memasukkan filter, timeline dari sisi waktu. Kemudian filter connection ini untuk mengedit koneksinya, apakah nanti dia slicer ini atau grafik ini terhubung dengan slicer mana terhubung dengan pivot chart mana. Nah, itu ada di sini. Kita coba insert slicer. Apa yang mau kita filter? Oke, bulan. Kalau tahun, kalau ini masih 2020 semua tidak saya tambahkan. Jenis pelanggan, produk, subproduk, jenis penjualan. Mungkin ini ya. Kemudian saya oke. Klik. Dia otomatis akan keluar semua nih slicernya. Tapi slicer ini hanya berhubungan dengan yang di data penjualan produk. Kalau kita mau coba, kita pindahkan dulu ya biar tidak mengganggu. Misalkan seperti ini. Saya klik Januari. Itu yang berubah ini. Kalau ini ikut berubah berarti sudah nge-link semua. Mungkin kita bisa cek. Oh, karena sebelumnya sudah ada grafiknya ya. Sudah ada linknya. Kita coba cek di sini. Report connection. Oh, ternyata sudah ke klik semua yang ada di sini. Ini tinggal dicek, di-uncheck yang mana yang terkait. Misalkan di sini. Nah, ini berubah semua. Tapi kalau tidak mau, saya hanya ingin tabel ini saja, penjualan by produk saja. Tinggal kita pilih ini chart 1, ini chart 2. Chart mana yang akan terkait dengan slicer ini. Jadi mudah. Kalau untuk desainnya ini pun sudah Excel sudah menyediakan ya. Tinggal kita pilih desain slicernya. Misalkan kita mau warna ini. Oh, untuk penempatan saya mau taruh di atas deh biar cantik gitu. Tinggal kita pindah. Kita drag ke atas sini. Kita kecilkan. Ke sini misalkan. Oh, kecilan. Ke sini. Kita tarik ke sini misalkan. Tinggal kita pindah kolumnsnya 1, 2, contoh. Yang ini pun jenis pelanggan. Saya mau pindahkan. Seperti ini. Tinggal kolomnya kita tambah berapa kolom? 1, 2, 3. Kita pastikan juga di sini apakah sudah terkoneksi semua. Ternyata sudah terkoneksi semua ya. Kalau belum teman-teman, belum terkoneksi, tinggal di slicer dan pilih report connection,
dicontreng saja mana yang harus terkoneksi ya. Ini pun sama. Satu, dua, seperti ini. Jadi silakan teman-teman desain sendiri ya. Gimana untuk slicer sama pivot chart? Mudah sekali ya. Dan sudah lengkap. Nanti tinggal kita desain berikutnya. Terima kasih. Ada pertanyaan silahkan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.